bagaimana keadaan Aceh selama ini, baik kami sebagai orang tua, anak muda serta anak-anak, karena menurut kita lihat kadang-kadang di medsos itu atau di TikTok asik semena aja. Ya, Masya Allah. Biar 3 hari main TikTok. Karena kan, mbak TikToknya, di orang Aceh, tunggu Habibie ngaji nah. Tapi yang kena ngaji nah. Jadi di TikTok itu memang, Masya Allah. Saya kalau ada pesan untuk orang tua, jangan main TikTok. Jangan main dek. Tuku, putih, kejar-kejar orang tua padahal AI. Orang tua tidak mengerti tapi begitulah di media sosial itu lapangan orang luar yang temenang, yang cimarutna, yang pegah ke ulama, yang menyinggung, semuanya banyak sekali. Bagaimana sekarang kita menyelamatkan generasi sebelum dengan membersihkan hati, membersihkan lisan, membersihkan pikiran. Kata Nabi, al-muslimu man salimal muslimun min yadihi wa lisanihi. Orang Islam adalah muslim, itu orang yang menyelamatkan orang lain dari lisannya, dari celaannya, dari caci makinya, dan dari rusak tangannya, dari ceroboh tangannya, dari kejahatan tangannya, dari kejahatan tingkah lakunya. Maka kalau ingin melihat bagaimana orang Aceh, bagaimana generasi Aceh ke depan, TikTok jangan dilihat. Bagaimana caranya? Antar anak kita ke daerah, antar anak kita ke sekolah, dia pulang dari sana, biarkan mereka yang kemudian mengisi dunia sosial media, mereka yang mengisi TikTok, mereka yang mengisi Instagram, mereka yang mengisi Facebook, mereka yang menghiasi internet dengan keilmuan-keilmuan yang diambil di daerah, dengan kecerdasan-kecerdasan yang dipelajari di sekolah. Maka sangat penting untuk urun cilon yang mutuah, Bapak Ibu sekalian, datangkan, antar anak-anak kita ke lembaga pendidikan pesantren yang terpercaya, pesantren yang sudah kita tahu bagaimana kiprahnya untuk umat. Di sini ada Kutakluk, di sini ada Jumal Amal, di sini ada banyak daerah-daerah, di sini ada banyak ulama-ulama, di sini ada banyak tengku-tengku. Tanyakan kepada mereka, dengan mereka lah insya Allah anak-anak kita akan selamat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum, halo guys, tolong subscribe channel saya ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mujaddid ash-shuhur wal a'wam wa mufid al-khair wal in'am, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil huda wal islam wa ala alihi wa ashabihi al-alam. Nas'alullah an yaj'ala 'amana hadha 'ama khair wa salam, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kita hantarkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala yang sampai malam ini masih memberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul pada malam yang penuh barakah dan bahagia ini. Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk terus mengukir senyuman bahkan di tengah-tengah musibah. Maka saya apresiasi kehadiran saya di Melabuh Aceh Barat itu banyak sekali yang datang, puluhan ribu. Kenapa? Karena di sana tanah kelahiran Habibie. Mereka bangga kedatangan putra kelahiran, putra daerahnya. Tapi hari ini apa sebenarnya hubungan Tengku Habibie dengan Pidijaya? Sampai semuanya hadir, datang dengan penuh keringanan langkah. Jadi nanti hubungan antara lun dengan urun-urun. Nah, berledepu. Apa hubungan Tengku Habibie dengan Pidijaya? Kalau tidak ada
Pidijaya tidak ada Tengku Habibie. Nah, betul. Nunggu banget. Betul. Saya ikut aksi. Kenapa hari ini dikenal Habibie aksi, Habibie Aceh, Habibie An-Nawawi disebutkan datang ke berbagai daerah Aceh. Puncak awalnya adalah dari Pidijaya karena saya datang dari Yaman. Yaman kita kirim video ke Indonesia. Siapa di balik video Tengku Habibie? Mungkin perlu HP itu langsung berhafal. Ada yang videokan, ada yang edit. Siapa dia? Tengku Syarif. Orang mana? Orang Pidijaya. Kalau tidak ada putra Pidijaya, maka tidak dikenal siapa itu Habibie di panggung nasional. Kalau dulu sebenarnya orang Pidijaya ini hobi bantu orang. Tanya urung tulung kok, nyawana? Apa yang dilakukan? Kalau hari ini putra merdu dari Pidijaya memberikan kesempatan Tengku Habibie di panggung nasional karena videonya, maka dulu yang menyumbang generasi emas Nangro Aceh Darussalam, kerajaan Darussalam, siapa yang datunya? Sultan Munawwar Shah bin Muhammad. Di mana? Di Pantai Raja. Nyai di Pidijaya. Maka dari dulu ulamanya sudah ada, umaranya sudah ada. Siapa ulamanya di sini? Tengku Jalaluddin Faqih. Betul? Tengku Jabakeh. Nyodron lagi kita pegahabat sejarah tentang sejarah kampung don. Nah, tengku deh. Maka alhamdulillah kedatangan saya ke sini erat hubungan emosionalnya. Saya datang ke sini untuk berterima kasih karena saya berhutang budi kepada warga Pidijaya. Saya berhutang budi kepada salah seorang pemuda yang dilahirkan dan dibesarkan di Pidijaya. Alhamdulillah beliau kalau ditanya saat ini baru saja menyelesaikan studi S1 di Al-Ahqaf dan belum sempat pulang. Maka luntuan nuyuo leganya sampaikan salam kepada warga masyarakat Pidijaya. Alhamdulillah. Salawat merangkaikan salam. Sama-sama kita doakan agar senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat beliau, tabi'in, tabi'in, ulama mutaqaddimin, mutaakhirin, serta ulama mu'tabar yang ada di akhir zaman. Yang sama-sama kita muliakan pemimpin kita bersama, Bapak Bupati yang Masya Allah sudah ikut hadir di tengah-tengah kita. Bahkan beberapa hari sebelumnya sudah menceritakan bagaimana keadaan Pidijaya hari ini. Dan ini adalah acara yang luar biasa apresiasi untuk Bapak Bupati Pidijaya. Di tengah musibah, di tengah bencana, mampu membangkitkan semangat umat agar terus bangkit, terus jaya. Karena menyohana jaya, payah dakoh jaya, tinggal pidi untuk kayak Pidijaya. Urun pidi, urun Pidijaya. Maka harus jaya, urun Pidijaya. Tapi saya berterima kasih luar biasa kepada Bapak Bupati. Cuman apa saya Pak Bupati? Tadi tidak saya sampaikan. Ada sedikit kecemburuan. Meskipun beliau katakan, kenapa kita hadir di Tengku Habibie? Karena saya mencintai Tengku Habibie. Saya pun mencintai Bapak Bupati. Tapi satu masalahnya Pak Bupati. Tadi di sesi foto di pendopo di pendopo, begitu kita foto berdua sama Bapak Bupati, datang Ibu Bupati benerin baju Bapak Bupati. Saya merasa Tengku Habibie hana tahu berumur aja. Datang anak Pak Bupati mau berdiri di samping saya, jangan di situ. Tapi Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Itulah Bapak Bupati kita yang kita banggakan, kita doakan panjang umurnya, amin ya robbal. Kebijakan-kebijakannya luar biasa, majelis taklimnya luar biasa, membantu umat luar biasa. Hari ini stand UMKM saya tanyakan kepada Bapak Bupati Bedumbo, Bapak Bupatinya yang jualan ratusan katanya, 100 lebih bahkan, atau 100 kurang lebih. Maka luar biasa.
Semoga ini adalah momen awal untuk kebangkitan Pidijaya setelah bencana. Amin amin ya rabbal. Kemudian yang sama-sama kita muliakan para ulama Abia di Kutakro, Abia Merdu, Walid, Abu, Abi, Abun Luntuan yang ikut hadir. Kemudian kepada seluruh para guru, para ustadz, bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berdiri di sini merasa sangat mudah Bawati, karena kita yang lepak bati padu mumud ini 26 tahun. Cuman lu merasa tua dari kota Pidijaya, karena Pidijaya baru belakang. Jadi lu 26 tahun Tuhan lu ngam Pidijaya. Nyanyi lu berabang ngam Pidijaya. Jadi urun-urun ada tua-tua, tapi umum kabupaten urun-urun muda-muda. Tapi usianya boleh muda, sejarahnya sejarah tua. Masya Allah, tabarakallah. Kepada seluruh unsur Forkopimda, panitia yang sudah ikut mensukseskan acara semacam ini, kemudian seluruh bapak ibu jamaah hadirin, adik-adik sekalian, abang-abang, kakak-kakak yang tua, semuanya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Sungguh acara pada malam yang berbahagia ini tidak akan berjalan dengan lancar kecuali dengan kehadiran bapak ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya biasanya dakwah itu keliling Aceh, barunya tanya dari Melabuh, kemudian Aceh Selatan, Abdia, Banda Aceh, Pidi. Ternyata yang saya tidak tahu, Pidijaya terlompati. Saya tidak sadar ternyata belum berkunjung ke Pidijaya. Padahal kenapa saya dikenal, kenapa saya muncul? Karena putra Pidijaya. Bersalah saya pulang ke Yaman. Akhirnya datang undangan dari Pidijaya. Dari Yaman, Payahu. Maka orang Pidijaya pegak acara abe. Ima behu badi. Masya Allah. Masya Allah. Hanya pulang khusus untuk Pidijaya. Kenapa? Salah satunya sudah diutarakan, yang kedua ternyata juga yang saya tidak tahu, bahwa saat ada acara di Masjid Al-Falah Sigli, masyarakat Pidijaya ternyata datang ke sana. Dia tinggalkan sejenak musibah, dia tinggalkan sejenak bencana, dia datang ke Al-Falah, dia datang ke Pidi untuk menghadiri dakwah Tulkohembi. Yang mana? Kalian ajak Pidi mana? Kah? Tadi tabarakallah, luar biasa. Maka dengan penuh kebanggaan juga saya berdiri di sini. Saya rela pulang jauh-jauh dari sana kemari hanya untuk melihat warga masyarakat Pidijaya. Pidijaya ini seperti yang kita sampaikan, meskipun usianya masih muda, tapi sejarahnya sudah terlampau, sudah sangat tua. Datang 1613 Sultan Iskandar Muda singgah di Wadian Pidijaya, singgah di Meredu, maka disebutlah Meredu. Apa itu Meredu? Meredu ternyata merah, gajahnya Iskandar Muda, dan Du artinya singgah, karena dia singgah, gajahnya singgah di sini, dia singgah di satu pantai pesisir, disebutlah Pantai Raja. Maka Meredu ini adalah kota bersejarah, kota yang sudah sangat tua. Di Merah 2 ada makam Tengku Jabakehnya di Merah 2. Di Merah 2, nah orang Merah 2, Tengku Jalaluddin Faqih disebut Jabakeh. Ada masjidnya namanya Masjid Madinah. Dia datang dari Madinah, bermukim di Merdu atau hari ini kita kenal dengan Pidijaya. Kemudian keturunannya di Ulim be Anzalah Mintuan, yaitu Malim Dagang, keturunan beliau, cucu beliau. Kemudian dituliskan hikayatnya oleh Tengku Pantai 5 yang juga orang daerah Pidijaya. Maka sebenarnya Pidijaya ini adalah kota bersejarah,
sejarahnya tertulis, bukan karena mereka bangsa yang kaya, bukan karena mereka bangsa yang foya-foya, bukan karena mereka bangsa yang melakukan onar, tapi bangsa yang ditulis dengan perjuangan ulama dan umara. Ulamanya Jalaluddin Faqih serta semua para ulama yang dipercayakan oleh kesultanan, sedangkan umaranya seperti yang kita sampaikan, lagi pangen kok sering-sering waktunya. Umaranya Sultan Munawwarsyah di Panti Raja yang kemudian menyumbangkan generasi untuk Kesultanan Aceh Darussalam. Maka saya hari ini sejatinya bertemu dengan keturunan para raja. Keturunan para raja yang mana? Tapi nun laki, nun laki itu nyo anak punya perempuan raja mana? Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana caranya agar kita bangkit setelah musibah? Bagaimana caranya agar kita pulih setelah bencana? Diusungkanlah tema yang berjudul Bangkit Bersyariah, Pulih Bersama. Karena merdu atau Pidijaya hari ini sebenarnya adalah tanah bersejarah yang dulu maju karena agama, maka dia tidak akan maju kecuali dengan cara orang terdahulu majukan syariahnya. Perhatikan agamanya, perhatikan pendidikannya. Dengan itulah merdu atau Pidijaya akan kembali bangkit, akan kembali pulih, akan kembali dikenal di mata dunia, insyaallah. Amin amin ya rabbal. Kita rayakan 1 Muharram dengan zikirnya Masya Allah menggema. Bapak Bupati pun ikut memimpin zikir. Anak pada cok buat diri ini ya. Anak ayo ya. Ayo enggak? Masya Allah, tabarakallah. Kemudian salawat badarnya, bacaan Al-Qur'annya, ceramah agamanya, budaya dari Yaman langsung kan? Maka acara malam ini di Pidijaya adalah insyaallah acara yang diperhatikan langsung oleh Allah, dilihat langsung oleh Allah. Semoga Allah mendengarkan, menjawab rintihan, harapan, doa-doa warga masyarakat Pidijaya untuk kembali pulih, kembali bangkit setelah bencana. Amin amin ya rabbal. Inna iddatash shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya bulan-bulan yang diciptakan oleh Allah dari pertama diciptakan langit bumi sampai hari ini bulannya tetap 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Sebagiannya adalah 4 bulan termasuk bulan Muharram adalah bulan yang agung, bulan yang diagungkan, bulan yang dihormati, bulan yang dulu orang-orang jahiliyah berperang, tapi di bulan Muharram dia berhenti. Tapi di bulan Muharram dia tidak melakukan kezaliman, tapi di bulan Muharram dia berhenti melakukan keburukan. Begitulah orang dulu mengagungkan bulan Muharram. Maka hari ini pun kita dapat melihat bagaimana orang Pidijaya peduli ketika merayakan bulan Muharram dengan acara upacara keislaman, dengan ceramah agama yang kita harapkan akan meningkatkan keislaman kita. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu tanda bagusnya Islam seseorang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Dia tinggalkan sesuatu yang tidak berfaedah, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Dia tinggalkan sesuatu yang sia-sia. Maka kehadiran kita di sini 1 jam, 2 jam, 3 jam dari maghrib sudah datang, isya kita lewatkan di sini, kemudian zikir, kemudian mendengarkan baca Al-Quran, mendengarkan baca salawat, adalah untuk menjemput ridha Allah, adalah untuk menjemput rahmat Tuhan, adalah untuk menjemput apa yang diajarkan oleh para sahabat dalam satu riwayat. Doa yang dibacakan di awal bulan atau doa yang dibacakan di awal tahun, nyalungkeun neutral. Allahumma lemara
Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman wa salamatin wal islam wa jawazin min asyaitan wa ridwanin min ar-rahman. Ya Allah, datangkanlah tahun baru dengan aman dan iman, dengan kebaikan dan keislaman, dengan jauh dari godaan syaitan, dengan ridha dari Sang Maha Rahman. Nyo munyona doa seminit minit lagi dong kita makin lagi makin lembut tu. Nyerah dalam peti puluhan ribu yang datang nyo lagi masuk. Kateh tahu je. Sahabat Habibi. Kateh dah anak orang dipi jadi ketua. Sahabat Habibi. Masya Allah, tabarakallah. Maka kita doakan kehadiran kita pada malam yang berbahagia ini untuk menjemput rahmat dan ridhanya Allah. Amin amin ya rabbal. Bagaimana agar PD Jaya ini pulih, bangkit kembali? Hari ini negeri, bangsa, daerah, kabupaten, kota itu tergantung bagaimana anak mudanya, bukan orang tuanya. Bagaimana anak muda dibesarkan? Kalau mereka adalah anak muda yang taat, patuh, dekat dengan agama, dekat dengan ulama, maka insya Allah kemajuan PD Jaya bukan suatu cita-cita belaka, bukan satu harapan tanpa usaha. Karena sejatinya ajaran daripada Rasulullah SAW, beliau katakan, "Laisa minna man la yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana." Bukan termasuk golongan kami, kata Nabi, orang-orang yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati orang tua. Maka miris sekali, sangat menyedihkan ketika kita melihat bagaimana bukan hanya orang tua, tapi ulama dicaci maki, bagaimana ulama direndahkan, bagaimana ulama dikata-katakan di sosial media. Padahal ajaran Rasulullah, jangankan dia seorang ulama, dia lebih tua dari kita saja. Bacut gaknya lebih tua dari kita, yuk, maka kita hormat, maka kita takzim, maka kita hormati. Apatah lagi seorang ulama yang sudah menghabiskan usianya, yang sudah menghabiskan waktunya, yang sudah menghabiskan hidupnya. Dia tidak memikirkan kehidupan dia pribadi, yang dipikirkan adalah bagaimana kondisi umat, bagaimana kesejahteraan umat, bagaimana kemajuan umat. Maka PD Jaya kita harapkan sebagaimana dulunya tempat lahir dan duduknya para ulama, kita harapkan akan banyak ulama-ulama yang hadir dari tanah PD Jaya. Amin amin ya rabbal. Nah, awal ramai ulama di PD Jaya. Ini aja buat ini. Ji ulamanya hana mewadangkan doa-doa dekat. Benar ya Jo. Datang ke daya. Wadina sepula ajak bak jumalah awal. Nyanyo di PD Jaya. Datang kemudian di Kutakrum, atau merantau sedikit ke Samalanga, atau ke Lok Nibung, atau ke Ule Titi, atau ke Darussalam, atau ke Serambi Aceh. Datang ke dayah-dayah, masukkan anak-anak ke dalam pendidikan. Karena anak muda, wahai anak-anak muda, jangan beratkan masa tuamu dengan dosa di masa muda. Jangan hancurkan masa tuamu dengan kerusakan di masa muda. Judi online, begadang tanpa aturan, main game tanpa tahu waktu, itu engkau tidak sedang menikmati masa muda, tapi engkau sedang menghancurkan masa tua. Apalagi pergaulan bebas, perzinaan terjadi di mana-mana, atau bahkan sebagian, karena ini zaman fitnah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ketika anak tidak kita pagar, ketika anak tidak kita jaga, ketika anak kita tidak titipkan ke dalam daya, kita tidak titipkan dalam lembaga pendidikan, maka fitnah akan mengambil dia. Kata Rasulullah SAW, "Satakunu fitanun," di akhir zaman akan datang fitnah. Al-qa'idu fiha khairun min al-qa'id. Orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri.
Duduk ada. Yo, orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Tapi lebih hebat turun 20. Al-qa'im, al-qa'id fi khairun min al-qa'id. Oh, khairun min al-qa'id. Orang yang berdiri, orang yang duduk lebih baik dari orang yang berdiri. Wal qa'im khairun min al-mashi. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Wal mashi khairun min as-sa'i. Dan orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Nabi sedang berbicara tentang apa? Nabi sedang berbicara tentang fitnah, bahwa semakin kamu mendekatkan diri kepada fitnah, maka akan semakin rusak hidupmu. Semakin kamu mendekatkan diri pada kerusakan, maka semakin tidak beraturan hidupmu. Maka kita yang semakin jauh dari fitnah, semakin jauh dari huru-hara, semakin jauh dari hidup dunia, dialah yang lebih baik. Hingga akhirnya Nabi katakan, wa man yusyrif lahu tastasyrifhu. Siapapun yang mencari-cari, maka dia akan mendapatkan fitnah. Karena kita hari ini sebagian terjun dalam fitnah, sebagian jatuh dalam pergaulan bebas, sebagian jatuh dalam zina, tapi sebagian yang lain alhamdulillah dia tidak pergaulan bebas, alhamdulillah dia tidak berzina, alhamdulillah dia tidak terjun dalam dosa, tapi dia sibuk dengan dosa orang lain, tapi dia mencari-cari dosa orang lain. Bahkan setelah orang itu bertaubat, bahkan setelah orang itu mengakui kesalahannya, padahal Musa kata Allah, fa in taba wa aslaha fa'aridu anhuma. Ketika orang itu sudah bertaubat, ketika orang itu sudah mengakui kesalahan dan membenahi dirinya untuk kemudian berbuat baik, fa'aridu anhuma, maka itu bukan lagi tugas kalian. Maka bertaubatlah kalian daripada menyalahkan orang-orang yang bertaubat daripada dosa. Karena kita tidak tahu, jika hari ini kita melihat orang lain berbuat dosa, kita melihat anak orang lain berbuat dosa, nanti dalam hati kita yang remeh-temeh. Jangan sampai dalam hati kita menghina, jangan sampai dalam hati kita terbesit lebih mulia, lebih suci, karena kita tidak tahu apa yang terjadi. Maka kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, ketika kamu melihat anak kecil, dia belum berdosa, dia belum melakukan kesalahan, sedangkan kamu banyak salahnya, banyak dosanya, maka kita yang sepantasnya merasa lebih hina. Ketika kamu melihat orang tua, mereka sudah lebih jauh ibadahnya, maka mereka yang lebih mulia. Ketika kita melihat orang yang berdosa, kita tidak tahu bagaimana akhir hidupnya, maka sesungguhnya penentuan itu ada di akhir. Innamal a'malu bil khawatim. Siapa kita tergantung bagaimana matinya, bukan bagaimana dia dilahirkan, bukan bagaimana dia hidup, tapi bagaimana dia dimatikan. Matal mar'u ala ma 'asha 'alaih. Kalau ingin hidup, kalau ingin mati yang baik, maka hiduplah dengan cara yang baik. Jangan sampai anak-anak muda masa tua dicapekkan, dilelahkan dengan kenikmatan sesaat yang kita lakukan di masa muda. Karena investasi yang sesungguhnya adalah, abang-abang, adik-adik sekalian, anak muda, pendidikan adalah otak. Kalau kita bekerja dengan otot, kalau kita bekerja dengan kekuatan, 60 tahun, 70 tahun kita sudah lelah. Tapi ketika kita investasikan umur kita, diri kita dalam pendidikan, dalam keilmuan, insyaallah itulah yang mengantarkan kita pada kejayaan. Karena sejatinya tidak ada bangsa yang jaya dalam kebodohan, tidak ada bangsa yang jaya dalam kejahilan. Kalau ingin bangsanya jaya, kalau ingin pidijayanya maju, maka kemajuan itu dapat diraih dengan pendidikan, dengan kecerdasan, dengan kepedulian terhadap pendidikan, baik itu pendidikan dunia ataupun pendidikan akhirat, baik itu kuliah ataupun datang ke daerah-daerah. Maka kita sangat butuh sebenarnya orang-orang yang belajar dengan benar. Bukan hanya tengku-tengku daya yang kita harapkan sebagai ulama, kita juga masih butuh dokter-dokter, kita masih butuh pejabat-pejabat, kita masih butuh polisi-polisi, kita masih butuh tentara-tentara yang ikhlas dan amanah, yang bisa dipercaya, yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Dan itu didapatkan dengan cara belajar dengan benar.
Sahabat Habibi. Lagi kata no. Belum cukup jauh belum jawab ada mula. Sahabat Habibi. Kalau sudah baik Islamnya, kata Nabi, jaddidu imanakum, kemudian perbaiki Islamnya, perbaiki imannya. Jaddidu imanakum, upgrade, perbaharui atau update iman kalian, karena kita sering melakukan dosa dengan maksiat buta hati, dengan maksiat buta pikiran. Dengan apa memperbaikinya adalah dengan jaddidul iman, memperbaharui iman. Bagaimana memperbaharui iman, kata Nabi? Dengan memperbanyak perkataan la ilaha illallah. Negeri nama aja. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan itulah cara memperbaiki iman kita, dengan kembali mengikat diri dengan kalimat tauhid, kembali mengikat diri dengan kalimat syahadat, kembali mengikat diri dengan nilai-nilai agama. Umar bin Khattab mengatakan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Wahai warga Bidijaya, wahai orang-orang muslim yang di Bidijaya, kita adalah bangsa, kita adalah kaum yang Allah tinggikan, yang Allah muliakan dengan nilai-nilai keislaman. Famahma bataghaina al-izzata min ghairihi azallana Allah. Maka saat kita mencari nilai-nilai kemuliaan pada selain Islam, kita mencari kemuliaan pada pangkat, kita mencari kemuliaan pada kaya, kita mencari kemuliaan pada status sosial, maka azallana Allah, kita tinggalkan nilai Islam, maka Allah akan menghinakan kita. Maka kalau ingin kita dimuliakan, kalau ingin kita dipandang, kalau ingin kita mulia, cara satu-satunya adalah dengan kembali membangkitkan nilai-nilai keislaman yang ada di dalam diri kita. Karena sejatinya kita adalah orang yang hina menumpang mulia pada nilai-nilai Islam. Begitu nilai Islam ditinggalkan, begitu kita menganggap daya itu remeh, begitu kita menganggap pendidikan itu hal yang rendah, maka kita akan menjadi orang-orang yang hina. Anak-anak muda sekalian, tidak ada orang-orang yang besar dengan sibuk, tidak ada orang-orang yang besar sibuk dengan perkara-perkara yang kecil, sibuk dengan perkara-perkara yang rendah, sibuk dengan perkara-perkara yang remeh, sibuk dengan perkara-perkara dosa. Maka jika ingin menjadi orang besar, sibuklah bagaimana orang-orang kaya, bagaimana orang-orang sukses, bagaimana orang-orang alim. Mereka bukan tanpa perjuangan, mereka bukan tanpa pengorbanan. Maka jika ingin sukses, jika ingin maju, jika ingin berhasil, jika ingin alim, tentukan siapa role model kita, tentukan siapa panutan kita, kemudian ikuti langkahnya. Kemudian bagaimana dia berjalan, man salaka ala darb wasal, siapapun yang berjalan ala darbi, di atas jalan, wasal, maka dia akan sampai. Surah Al-Fatihah mengajarkan kita, ihdinas siratal mustaqim, berikanlah petunjuk jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin, jalan yang ditempuh oleh para nabi, jalan yang ditempuh oleh para ulama, jalan yang ditempuh oleh para syuhada. Maka kita sejatinya berjalan di jalan mereka, orang-orang yang sukses. Kita berjalan di jalan mereka yang sudah berhasil. Kalau ingin bersukses, kalau ingin berhasil, perhatikan bagaimana dia berjalan, bukan bagaimana dia duduk hari ini di singgasana. Karena tidak ada keberhasilan tanpa pengorbanan. Wa man lazzatu illa ba'da ta'ab. Tidak ada kenikmatan, tidak ada kelezatan illa ba'da ta'ab, kecuali setelah kesusahan, kecuali setelah berlelah-lelah, kecuali setelah bercapek-capek. Maka kalau ingin jaya, kalau ingin maju, sejatinya kita harus menempuh jalan yang susah. Mau susah? Susah? Hai susah? Hai kaya yang susah?
gizi lagian. Susah-susah dahulu, senang-senang kemudian, berhutang dahulu, bayar kemudian. Lagian cara kaya. Cara kaya adalah bekerja, cara sukses adalah berusaha. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Habibi. Masya Allah, tabarakallah. Kedua deh. Mentang-mentang ulun dari ini atau ulun. Masya Allah, tabarakallah. Bu, tambang undangan dari luar, lu berapa? Masuk undangan dari luar. Tidak bisa. Kenapa? Karena Pidijaya. Hanjin Dongko. Kenapa? Karena Pidijaya yang memulangkan. Karena Pidijaya yang memberangkatkan. Karena Pidijaya saya datang dari Yaman ke Indonesia, Indonesia balik ke Yaman dalam waktu 7 atau 6 hari. Tapi begitu sampai di kantor Pidijaya, begitu datang ke Pidijaya melihat begitu banyak jamaah. Kalau dia capek, ya capek. Lelah menempuh 10.000 kilometer dengan jarak yang begitu jauh. Tapi begitu melihat warga Pidijaya, hilang lelah, hilang capek, yang tersisa hanyalah lapar. Tapi benar-benar hanya jauh oleh Bapak Tina. Tapi alhamdulillah. Tapi nyok kisah loh bang. Kadang-kadang apa yang terjadi hari ini adalah sesuatu yang sudah kita alami dari kecil. Nah dia yang lewat tu bahaya lebih. Dari oh ni dia dulu hana ni, tahu enggak hana gitu. Yang sih, tapi waktu itu kalau nurun semangat. Ternyata nyokat Ray dari kecil ciri-cirinya lun awal waktu lun ya jauh melabuh medan, enggak jauh nyawatnya. Lun waktu alertuh tidak muntah, hana mumah, hana tidak pusing, tidak muntah. Maka menyuna dan migran menyojak jauh hana muntahnya jika pendawa. Ciri-ciri jika pendawa. Tapi nyo sering dah ngajak jauh hana dan jauh, nya ciri-ciri jika tupir. Belajar, maka perjalanan saya SD di Gampung, kemudian SMP ke Aceh Selatan 5 jam jaraknya, kemudian SMA ke Luxembourg 12 jam, setelahnya lanjut ke Luxembourg di Aceh Utara perbatasan dekat Aceh Timur belasan jam. Ternyata perjalanan jarak jauh itu sudah ditempuh jauh-jauh hari. Kenapa? Karena suatu saat Habibie dipersiapkan untuk bepergian jauh. Mana perjalanan dakwah paling jauh? Dari Yaman ke Pidijaya. Makanya dia lega tengok. Dari mana penceramah dari? Ada pihak orang melang. Penceramahnya datang dari Yaman. Berat dia. Masya Allah, tabarakallah. Maka menandun progono, saya disambut oleh Pak Bupati di Pendopo, kemudian melihat antusias masyarakat. Saya tidak sedang melihat orang-orang yang putus asa karena bencana. Saya tidak sedang melihat orang-orang yang putus asa karena musibah. Saya sedang melihat masyarakat yang mencoba pulih, masyarakat yang mencoba bangkit, masyarakat yang mencoba untuk sembuh. Dia bukan tidak ingat ada bencana, tapi dia tahu bahwa Allah lah sang pemilik rencana. Dia bukan tidak tahu bahwa baru saja ditimpa musibah, tapi dia tahu ada janji Allah yang lebih indah setelah musibah, setelah bencana. Maka sebagian mufassir mengatakan, ketika Allah berjanji mengatakan, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khawf," dan kami menguji, kami mencoba orang-orang, manusia-manusia, warga masyarakat Pidijaya, bisyai'in minal khawf, dengan sedikit rasa takut, bisyai'in minal khawf, dengan sedikit rasa khawatir. Karena kata mufassir, seandainya Allah mengatakan walanabluwannakum, bukan bisyai'in tapi bil khawf, dengan ketakutan, dengan kegelisahan, maka semua kita akan sengsara. Buktinya kita masih bisa tersenyum di tengah-tengah musibah, kita masih bisa tertawa di tengah-tengah bencana. Inilah bukti firman Allah, walladzi adhaka wa abka
Dialah yang membuat kita tersenyum meskipun di tengah musibah. Dialah yang bisa membuat kita menangis meskipun di tengah-tengah bahagia. Seberat apapun hidup kita, seberat apapun musibah yang dialami, Allah masih menyimpan banyak alasan untuk kita menorehkan senyum di wajah, menorehkan kebahagiaan di hati. Maka insya Allah malam ini momentum 1 Hijriah akan menjadi momentum kebangkitan bagi masyarakat Pidijaya. Amin amin ya rabbal. Apa yang paling diperlukan wahai Bapak Ibu sekalian, anak-anak muda, adalah yang pertama rencana. Karena Muharram, momentum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju Madinah, itu bukan pergerakan yang modal nekat, tapi perubahan yang didasari dengan strategi yang kuat dan akurat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bergeser dari Mekah ke Madinah, apa yang dilakukan? Memerintahkan Sayyidina Ali untuk duduk tidur di ranjangnya, jebakan untuk kaum kafir musyrik Mekah. Sayyidina Ali diperintahkan duduk di ranjang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempuh jarak yang begitu jauh melewati Gua Tur. Padahal kalau hari ini Bapak Ibu umroh datang ke Mekah, datang ke Madinah, ternyata jalur Mekah Madinah itu tidak melewati sur, tidak melewati gunung, tapi Rasulullah pergi lewat arah yang berbeda. Kenapa? Itulah strategi beliau hijrah. Dia tidak datang karena nekat, dia tidak datang semata-mata tanpa rencana. Dia datang dengan persiapan yang matang, dibimbing oleh target yang handal. Maka sejatinya perubahan itu lahir dari perencanaan yang matang. Kalau kita ingin berubah, kalau kita ingin bangkit, pertama sadari dulu di mana letak kesalahan, di mana letak kejanggalan. Kalau kita sudah mengawali dengan meminta ampunan kepada Allah, saling bermaaf-maafan, insya Allah dengan itu datanglah kebangkitan. Maka kata para ulama, kata guru-guru kami, momentum seperti di bulan tahun baru Hijriah ini adalah momentum kita untuk bertaubat kepada Allah, momentum untuk kita mengakui segala salah dan silap, momentum untuk kita mengakui apa dosa yang selama ini kita lakukan. Nabi Allah Sulaiman adalah nabi yang paling kaya, nabi, raja, seorang sultan, bahkan sampai kesultanannya, pendoponya Nabi Sulaiman ataupun istananya Nabi Sulaiman itu di bawahnya lantai kaca. Datang Ratu Bilqis, dia sangka itu air karena lantai kaca. Nyun kebayang leuron, mati leuron cerita kebayang. Natong ngejak apa yang museum tsunami. Datang ke museum tsunami kau. Nekalan lagi naik pada air seperti ada gelombang air, seperti ada air yang begitu indah, sampai Ratu Bilqis mengangkat nyoba tahu daster lah, gangkat. Padahal Ratu Bilqis adalah seorang ratu. Apa artinya? Ternyata perempuan mahal itu dia menutup auratnya sampai bawah kaki. Begitulah Ratu Bilqis. Dia menggunakan pakaian yang panjang masuk ke dalam istana Nabi Sulaiman. Dia angkat karena disangka itu air, ternyata itu adalah kaca. Kecanggihan yang hari ini diberikan, kecanggihan yang hari ini kita lihat, ternyata sudah dialami pada masa kerajaan Nabi Sulaiman. Bagaimana Nabi Sulaiman meminta? Qala rabbi ghfirli, perhatikan doanya beliau. Rabbi ghfirli, ya Allah, ampunilah dosaku, ampunilah salahku. Kemudian beliau meminta wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, dan berikanlah aku satu kerajaan, satu istana yang tidak akan didapatkan oleh seorang pun setelahku. Maka bagaimana Nabi Sulaiman mengawalinya dengan doa istighfar, dengan doa memohon keampunan. Kalau kita ingin kejayaan, kita ingin kesuksesan, kita ingin keberhasilan, awali dengan meminta maaf, awali dengan bertobat, awali dengan mengakui dosa. Dengan itulah insyaallah kita berjaya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha
negeri Kepidijaya, pemimpin yang peduli rakyat aman dan sentosa. Ya Rabbi bil Mustafa Ilana waghfir lana ma madha wasi'al karami. Berarti huruf paling hantam belum guna. Ternyata baru ketahuan kenapa Tunggu Habibie tidak pernah baca kasidah. Malam ini terbuka aibnya. Naga dulu. Cara tak dulu ini ya. Masya Allah, tabarakallah. Tanpa terasa kemudian kita sudah berada di penghujung pertemuan 45 atau 50 menit sekian. Maka silakan yang ingin berbincang, berdiskusi, kita silakan dulu. Apakah boleh bertayamum saat di dalam pesawat, di dalam dinding pesawat? Karena ada sebagian yang bilang boleh dan ada sebagian yang tidak. Ada sebagian yang bilang tidak boleh. Jadi saya bingung nih Ustaz. Boleh diberi penjelasannya Ustaz? Berikan tepuk tangan yang melihat. Adik sudah pernah naik pesawat? Mau naik pesawat? Oke. Mau naik pesawat 7 hari 5 kali? Masya Allah, tabarakallah. Berarti dia punya cita-cita yang besar mau naik pesawat. Nah, coba bayangkan pertanyaannya mana? Bagaimana bertayamum di dalam pesawat? Bagaimana hukumnya tayamum? Tayamum itu dengan tanah. Ya, Dek, tanah dengan yang di atas. Di dalam pesawat debu tidak ada, steril, sangat bersih, maka tidak bisa bertayamum. Bagaimana caranya? Tidak datang ke kamar mandi. Apalagi penerbangan internasional, dia punya ruangan untuk sholat. Atau kalaupun tidak punya ruangan untuk sholat, kita bisa sholat bagaimana tempat yang disediakan, atau bisa sholat di antara jalan kalau memang tersedia. Kalau tidak bisa, kita bisa sholat di bangku untuk menghormati waktu. Kemudian ataupun untuk berwudu, wudunya disediakan tempat karena ada air di dalam pesawat. Ya. Jadi jangan bingung. Sekarang jangan pikirin gimana tayamum dalam pesawat. Pikir aja gimana caranya saya bisa naik pesawat. Siap? Kelas berapa? 1 SMP. 1 SMP. Sekarang sekolah di? SMP 1 Merdu. Insyaallah SMP 1 Merdu. Kemudian SMA nanti lanjut ke? Yaman. Insyaallah. Belum bisa SMA di Yaman. Nanti setelah tamat SMA baru nanti SMA dulu mau ke Bandar atau masih tetap di Pidijaya, kemudian nanti baru ke Yaman atau ke Mesir atau ke luar negeri manapun terserah. Bisa praktekkan sholat dalam pesawat. Siap? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Betul. Benar. Ya, untuk pertanyaan yang kedua, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau adik tadi dia naik pesawat, ini saya naik motor ya. Ini perbedaan orang tua. Menurut pandangan Ustadz Habibie, bagaimana keadaan Aceh selama ini? Baik kami sebagai orang tua, anak muda serta anak-anak, karena menurut kita lihat kadang-kadang di medsos itu atau di TikTok kasih kemenak aja. Jadi harapan kami sebagai orang tua, saya mengharapkan bimbingan dari Ustaz Habibie. Terima kasih. Silakan.
Saya memang ini kebetulan kayak tadi Ustaz Habibie bilang, kenapa PD Jaya kok dilangkahin ya? Saya dari Aceh Timur, memang saya putra asli dari PD Jaya, saya tinggal di Aceh Timur. Yang ingin saya sampaikan sama Ustaz Habibie, kenapa waktu itu PD Jaya kok dilewatin sampai ke Aceh Timur? Saya menjadi takut. Jadi begitu saya tahu Ustaz Habibie di malam ini, saya langsung pulang dari Aceh Timur melihat Ustaz Habibie. Jadi kalau tadi Pak Bupati ada pantun, saya juga punya Pak. Kalau Ustaz Habibie balik ke zaman, jangan lupa ingatin kami. Kalau Ustaz Habibie mencari teman, carilah teman di PD Jaya. Satu lagi untuk pantun kita lihat Habibie, saya ingat Pak ya. Tapi lihat inang Mbak yang sekarang mengui, bukan suramui guna agama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, luar biasa. Dari Aceh Timur pulang langsung ke PD Jaya. Jauh. Luar biasa. Diulung dari Yaman ke PD Jaya. Kenapa PD Jaya dilangkahi? Kenapa dilewati? Karena saat itu Aceh Utara, Aceh Selatan, Aceh Barat, Lok Sumawe, Aceh Timur, Banda Aceh berbagi jadwal dengan Tengku Habibie. Tapi kali ini PD Jaya khusus kedatangan sekali saja. PD Jaya khusus didatangi tidak dengan kabupaten-kabupaten lainnya. Tengku Habibie kali ini pulang khusus untuk PD Jaya. Maka semoga kesalahan saat itu tertebuskan insyaallah. Amin ya Allah. Kata bahkan maknya lon pelangkah kabupaten Rondon. Malamnya longjak khusus ini. Tidak ada agenda lain. Tuk jadwal khusus untuk PD Jaya. Untuk PD Jaya. Ya, Masya Allah. Tiga ada main TikTok. Karena kan, mbak TikToknya, di Aceh, Tengku Habibie ngaji nah, tapi yang kena ngaji nah. Jadi di TikTok itu memang, Masya Allah. Saya kalau ada pesan untuk orang tua, jangan main TikTok, jangan main deh. Tuku, putih, kejar-kejar orang tua padahal AI. Orang tua tidak mengerti tapi begitulah. Di media sosial itu lapangan orang luas yang temenang, yang cemerutna, yang begah ke ulama, yang menyinggung, semuanya banyak sekali. Bagaimana sekarang kita menyelamatkan generasi sebelum dengan membersihkan hati, membersihkan lisan, membersihkan pikiran. Kata Nabi al-Muslimu man salimal muslimun min yadihi wa lisanihi. Orang Islam adalah Muslim, itu orang yang menyelamatkan orang lain dari lisannya, dari celaannya, dari caci makinya, dan dari rusak tangannya, dari ceroboh tangannya, dari kejahatan tangannya, dari kejahatan tingkah lakunya. Maka kalau ingin melihat bagaimana orang Aceh, bagaimana generasi Aceh ke depan, TikTok jangan dilihat. Bagaimana caranya? Antar anak kita ke daerah, antar anak kita ke sekolah, dia pulang dari sana, biarkan mereka yang kemudian mengisi dunia sosial media, mereka yang mengisi TikTok, mereka yang mengisi Instagram, mereka yang mengisi Facebook, mereka yang menghiasi internet dengan keilmuan-keilmuan yang diambil di daerah, dengan kecerdasan-kecerdasan yang dipelajari di sekolah. Maka sangat penting untuk urun cilon yang mutuah, Bapak Ibu sekalian, datangkan, antar anak-anak kita ke lembaga pendidikan pesantren yang terpercaya, pesantren yang sudah kita tahu bagaimana kiprahnya untuk umat. Di sini ada Kutakruf, di sini ada Jumal Amal, di sini ada banyak daerah-daerah, di sini ada banyak ulama-ulama, di sini ada banyak tengku-tengku. Tanyakan kepada mereka, dengan mereka lah insya Allah anak-anak kita akan selamat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Spesial khusus PD Jaya juga kita membuka pertanyaan yang tidak pernah
saya buka selama ini. Maka barakallahu fikum. Insyaallah lain waktu kita bertemu, di lain kesempatan kita bersua, kita bertatap muka. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Doakan perjalanan insyaallah besok langsung ke Jakarta, kemudian langsung berangkat ke Yaman. Doakan kesehatan, keselamatan. Kita bertemu lain kali insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo guys, tolong subscribe channel saya ya.